Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Kain Kafan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Hari ini hari ketujuh Farah meninggalkan keluarganya, dan sampai hari ini pula aku belum menemukan titik terang tentang kematiannya. Rasanya aku sudah sangat lelah dengan semua ini. Farah yang menerorku setiap saat, ditambah dengan kelakuan aneh Pak Danto yang semakin terlihat jelas. Aku pamit kepada bapak untuk kembali ke rumah Bu Danto. Seperti biasa, aku disuruh untuk memasak acara keperluan tahlilan 7 hariannya almarhum Farah. Saat aku hendak keluar rumah, HP ku berbunyi dan itu panggilan dari Kak Ridwan. Assalamualaikum Kak, ada apa ya? Salamku setelah ku jawab panggilan darinya. Waalaikumsalam. Dek, kamu nanti di rumah Pak Danto hati-hati ya, jawab dari seberang. Loh Kak, memangnya ada apa? Kasih tahu aku cepat, suruhku. Kakak nggak bisa kasih tahu kamu sekarang. Pokoknya kamu waspada. Dan jangan lupa, zikir kamu jangan berhenti ya, kilahnya. Ya wes lah, aku manut. Assalamualaikum, kataku. Sip, adik pintar. Waalaikumsalam, jawab dari Kak Ridwan. Aku pun pergi ke rumah Bu Danto. Ternyata di sana sudah berkumpul ibu-ibu dan juga kerabatnya Bu Danto. Kulihat di seberang ada Mas Reza, kakak almarhum Farah, yang sepertinya memberikan kode agar aku menemuinya. Setelah aku bersalaman dengan ibu-ibu, segera kulangkahkan kakiku menuju tempat di mana Mas Reza mengajakku. Di tempat itu aku diberitahu sesuatu oleh Mas Reza yang begitu membuatku terkejut. Ternyata Mas Reza juga mengalami kejadian diteror oleh sosok yang menyerupai almarhum Farah. Hanya saja Mas Reza tidak secara langsung, yakni melalui perantara mimpi. Aku juga diberitahu oleh Mas Reza tentang bapaknya, yakni Pak Danto. Mas Reza sepertinya curiga dengan tingkah bapaknya yang seolah tidak bersedih atas kehilangan putrinya. Aku pun sepaham dengan Mas Reza. Hanya saja aku takut untuk menyampaikan kepadanya. Setelah cukup lama aku berbincang dengan Mas Reza, aku kembali berkumpul dengan ibu-ibu lainnya. Aku pun membantu ibu-ibu yang sedang masak sambil ngobrol ngalor ngidul. Saat aku sedang bercanda dengan ibu yang lain, seorang ibu-ibu menyuruhku untuk pergi ke warung tetangga karena ada bumbu yang habis. Aku pun mengangguk dan segera pergi ke warung itu. Saat aku hendak pulang dari warung, kulihat mas-mas yang sepertinya pengantar paket mendekat padaku. Dia bertanya tentang kediaman almarhum Farah. Sontak aku menjawab bahwa aku adalah keluarganya. Dan mas pengantar paket itu lalu memberikan paketan itu kepadaku. Setelah tanda tangan serah terima paket, paketan itu tidak aku bawa ke rumah Pak Danto, melainkan ke rumahku. Sesampainya di rumah, paketan itu kubawa ke kamar dan membukanya. Biarlah aku dianggap tidak sopan, tetapi apa yang aku lakukan ini juga demi membuka semua kegelisahan yang aku rasakan. Aku sangat terkejut saat mengetahui isi paketan itu. Sebuah telepon genggam milik almarhum Farah yang sepertinya baru saja diperbaiki sebelum almarhum meninggal. Kuambil barang itu lalu menghidupkannya. Ya, ternyata tidak bisa. Setelah lama berpikir, ku coba untuk mencarger HP itu. Ternyata bisa dan hanya kehabisan baterai saja. Aku silent HP milik almarhum Farah dan mengunci kamarku agar tidak ada seorang pun yang masuk. Dengan wajah yang tanpa salah pun, aku kembali ke rumah Bu Danto dan membawakan bumbu dapur yang diminta oleh ibu-ibu tersebut. Saat aku tengah berjalan menuju ke kamar mandi, tidak sengaja pendengaranku menangkap suara dari kamar Pak Danto. Dua pasang mata yang sedang berbicara itu berhasil aku intip, dan aku dengar semua pembicaraannya. Ya,
Pak Danto dan Mas Reza sedang berdebat tentang meninggalnya almarhum Farah. Mas Reza yang tidak terima dengan kematian Farah yang tidak wajar ingin melaporkannya kepada pihak berwajib. Sedangkan Pak Danto tidak sependapat dengan putranya itu karena memikirkan kondisi ibunya anak-anak saat ini. Aku langsung pergi ketika mendengar suara langkah kaki menuju pintu. Segera aku masuk ke kamar mandi yang tanpa sengaja melihat sebuah telepon genggam milik Pak Danto. Kurai benda pipi itu dan mengotak-atiknya. Tidak ada yang aneh dengan benda itu. Hanya saja saat ku buka kontak pesan, terdapat suatu pesan dari seseorang yang cukup aneh. Ku letakkan benda itu lalu pergi dari kamar mandi dan bergabung dengan ibu-ibu. Bu Danto terlihat berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Terlihat tidak sedih lagi dan bahkan tampak girang. Malam pun datang. Orang-orang yang mengikuti acara tahlilan 7 hari kematian almarhum Farah juga sudah berkumpul. Dan seperti biasa, sosok yang menyerupai Farah itu kembali di depan pintu rumahnya tanpa bisa masuk ke dalamnya. Penetraanku menangkap sesuatu yang aneh pada Pak Danto juga Bu Danto. Kedua pasang suami istri itu tersenyum melihat ke arah pintu, di mana sosok itu sepertinya tengah mengiba agar bisa masuk ke rumahnya. Pemandangan yang begitu memprihatinkan dan menimbulkan beribu pertanyaan. Aku tidak tega dengan semua yang aku lihat dan segera pamit untuk pulang. Kuhempaskan badanku di kasur setelah sampai rumah dan meraih benda milik almarhum Farah. Sudah terisi baterainya dan aku lekas membuka HP itu. Kubaca pesan-pesan yang masuk maupun keluar, serta panggilan terakhir sebelum Farah meninggal. Mataku terbelalak saat melihat sebuah video yang terkirim dari seseorang, dan bulir-bulir bening jatuh tanpa sengaja membasahi pipiku. Badanku seperti tidak tertopang oleh tulang hingga jatuh seketika, menyaksikan adegan demi adegan yang membuat nyeri di ulu hati. Anak kecil yang sudah beranjak dewasa itu bagikan sebuah barang mainan. Ilmu yang agama yang kutanamkan sejak ia masih kecil seperti tidak ada gunanya. Selesai menonton video itu, lalu ku cari lagi video lain yang mungkin bisa menuntunku mencari tahu titik temu kematian Farah. Kutemukan video lain di mana saat aku membukanya, kulihat Pak Danto tengah masuk ke dalam kos yang almarhum Farah dulu tempati. Terdengar suara rintihan Farah memohon belas asih dari ayahnya tersebut. Dalam video itu Farah memohon kepada ayahnya agar tidak dijadikan ladang uang untuknya. Ia lelah setiap harinya harus berbuat seperti itu. Ia takut jika sampai tetangganya tahu, bahkan teman-temannya mengetahui tentang keadaannya saat ini. Sungguh miris sekali saat aku mengetahui tentang kehidupan almarhum Farah yang sebenarnya, di mana ia dijadikan budak nafsu oleh ayahnya sendiri dan orang yang menyewa hanya untuk melunasi hutang-hutang keluarganya. Kuhirup nafas yang begitu berat ini, kembali mencari kebenaran yang mungkin semakin menyesakkan dada. Berpuluh-puluh adegan ranjang yang mungkin Farah menyimpannya untuk dijadikan sebagai bukti atas kekejaman ayahnya sendiri. Bahkan yang semakin mengoyak hati, Pak Danto juga ikut mencicipi tubuh anaknya sendiri, dan Farah merelakan itu dengan pasrahnya. Pak Danto, seseorang yang begitu aku hormati itu, ternyata manusia paling rendah. Dengan tega ia melakukan semua itu pada almarhum Farah. Dan tunggu, pikiranku semakin tidak karuan mengingat dulu Pak Danto pernah berkata akan mencari siapa pembunuh anaknya sendiri. Selain itu, apakah mungkin jika Pak Danto justru otak dibalik dalang pembunuhan almarhum Farah? Hati dan otakku tidak dapat bekerja mengetahui tentang semua ini. Kepada siapa aku harus meminta bantuan? Jujur aku sangat bingung. Aku takut salah jika aku memberitahu semua ini pada Mas Reza ataupun pada salah satu anggota keluarga Farah. Pak Danto yang pura-pura sedih kala itu mampu membuatku merasa iba dan bersimpati padanya. Sedang pada Bu Danto, aku takut jika dia juga sama-sama mengetahui tentang kematian anaknya dan berpura-pura sedih di hadapanku. Malam semakin larut, mataku terbuka dan melihat jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Kuambil air wudhu lalu melaksanakan 2 rakaat sunat tahajud. Disusul mujahadah dengan bersimpuh kepada sang pemilik alam, memohon padanya di setiap langkah yang aku tempuh.
melepas penat dan kebimbangan duniawi yang seolah tidak mau berhenti. Kuambil kain segitiga milik almarhum Farah yang tertinggal. Mungkinkah jika kain itu jatuh karena Farah ingin mengatakan jika dia menginginkan keadilan untuk dirinya, meskipun Farah kini sudah tiada. Angin dingin kembali menyapaku. Wangi melati pun tercium semerbak di sekelilingku. Dalam hati aku bergumam, Farah pasti sedang di sini. Dan benar saja, ia menampakkan wujudnya di depanku. Tanpa menunggunya, aku berucap akan menyelesaikan kasus ini dan mencari keadilan untukmu. Kuarahkan kain putih segitiga padanya. Akan aku kembalikan kain ini padanya setelah keadilan untukmu kudapat. Sosok itu tersenyum, lalu pergi tanpa mengatakan apapun. Ada kelegaan sendiri, namun aku bingung kepada siapa aku meminta bantuan untuk menuntaskan kasus ini. Suara HP-ku berbunyi saat aku merenungkan tentang semua ini. Kuambil benda pipi itu dari atas nakas. Kulihat Kak Ridwan menelponku. Assalamualaikum, ya Kak, ada apa? Salamku ketika menjawab telepon dari seberang. Waalaikumsalam Dek, maaf kakak baru bisa hubungi kamu sekarang. Kakak ada kabar untukmu, kata Kak Ridwan. Iya Kak, kabar apa itu? Tentang kematian Farah bukan? Tanyaku. Iya Dek, kamu bener banget. Farah anak Pak Danto yang kemarin kamu ceritakan itu memang meninggal secara tidak wajar. Dan untuk Pak Danto. Kak Ridwan menghentikan pembicaraannya. Pak Danto kenapa Kak? Ayo kasih tahu adek, tanyaku penasaran. Kamu tahu mengapa almarhum Farah tidak bisa masuk ke rumahnya sendiri? Itu semua perbuatan Pak Danto, jawab dari seberang. Astagfirullahaladzim, jadi bener kan Kak kalau Pak Danto yang udah ngebunuh Farah? Kataku emosi. Adik tunggu dulu, jangan gegabah saat memutuskan suatu perkara. Kita tabayun untuk memecahkan perkara itu, oke? Gila Kak Ridwan. Tapi aku punya bukti yang juga kuat untuk bisa menjebloskan Pak Danto ke jeruji besi, kataku. Memang kamu punya bukti apa Dek? Tanya Kak Ridwan. Kita ketemuan aja nanti Kak, jawabku. Aku pun dengan Kak Ridwan janjian ketemu di suatu tempat, karena tidak mungkin jika aku menyuruh Kak Ridwan datang ke rumahku. Pikirku, jika Kak Ridwan datang ke sini, bisa-bisa rencanaku gagal. Adzan subuh berkumandang, kuakhiri obrolanku dengan kakak dengan mengucapkan salam. Jam menunjukkan pukul 9 pagi. Karena rumah Budanto sudah selesai bersih-bersihnya, aku pun pulang dan bersiap-siap menemui Kak Ridwan. Saat ikut beberes di acara tahlilan 7 hari meninggalnya Farah, aku bersikap senormal mungkin, walau kekecewaan terhadap keluarga ini begitu sesak aku rasakan. Pukul 10 siang aku sampai di tempat tujuan, dan Kak Ridwan sudah berada di tempat itu. Assalamualaikum, maaf Kak aku baru sampai, baru bebersih di rumah Budanto. Salamku sambil mendudukan diri di bangku taman kota. Waalaikumsalam, gak apa-apa Dek. Kamu mau tunjukin bukti apa sama kakak? Jawab salam Kak Ridwan. Ini Kak, jawabku sambil menyodorkan benda pipi milik Farah. Apa ini Dek? Tanya Kak Ridwan mengerutkan keningnya. Kakak buka aja video yang ada di situ, jawabku. Kak Ridwan lalu mengambil HP punya almarhum Farah, lalu menyalakan. Kulihat wajah terkejut dari wajah tampan milik Kak Ridwan. Tampak sekali jika Kak Ridwan begitu shock melihatnya. Butiran bening juga membasahi wajah bijaksana itu dan membuatku ikut menangis pula. Selesai menonton video itu, Kak Ridwan mengajakku ke kantor polisi untuk memberitahu tentang isi ponsel itu. Namun sebelumnya, Kak Ridwan bercerita kalau dalam mimpinya dia mendapat jawaban atas tirakat yang ia lakukan. Kak Ridwan bermimpi sosok yang menyerupai almarhum Farah itu saat akan memasuki rumahnya tidak bisa. Rumah Pak Danto itu seperti dikelilingi oleh penghalang yang tidak terlihat. Namun saat sosok itu akan masuk, badannya seperti terbakar. Kak Ridwan tidak mau berprasangka buruk, maka dari itu dia mengajakku ke pihak berwajib agar tidak terjadi fitnah. Dan juga lebih baik jika yang melakukan penyelidikan itu adalah pihak berwajib. Aku bersama Kak Ridwan sampai di kantor kepolisian. Kami melaporkan kasus kematian almarhum Farah beserta menyerahkan barang bukti.
berupa rekaman beberapa video yang tersimpan di ponsel milik Farah. Tidak menunggu waktu lama, proses kasus itu ditangani oleh pihak berwajib, dan kini mereka siap untuk menjemput beberapa orang yang berbeda di rekaman itu. Aku dan Kak Ridwan segera bergegas untuk pulang dan menghadap jika dibutuhkan sebagai saksi. Pukul 4 sore, rumah Pak Danto didatangi pihak kepolisian dengan menggunakan mobil dinas. Suasana ramai kembali terjadi di rumah itu setelah sebelumnya hening atas kepergian almarhum Farah. Lepaskan, lepaskan, saya tidak bersalah Pak, teriak Pak Danto saat dibawa ke mobil dengan tangan yang terikat kunci besi. Zakia, tolong lepasin Bapak, Bapak tidak bersalah nak, teriak Pak Danto kembali saat melihatku di depan pintu rumahku. Pihak kepolisian segera melajukan mobilnya meninggalkan keramaian warga. Aku bergegas ke rumah Bu Danto untuk meminta maaf padanya. Zakia, sebenarnya apa yang terjadi? Kalimat itulah yang selalu Bu Danto tanyakan padaku. Sedang aku hanya mampu menjawab, semuanya akan baik-baik saja. Ponselku kembali berdering saat aku baru saja menyelesaikan sholat isyaku. Assalamualaikum Kak. Salamku begitu mengetahui Kak Ridwan menelponku. Waalaikumsalam. Kamu besok siapkan menjadi saksi di kepolisian? Tanya Kak Ridwan. Insya Allah siap Kak, jawabku. Ya sudah, kamu lekas bubuk, biar besoknya kamu siap. Malam, besok kakak jemput ya. Assalamualaikum, kata seberang. Siap Kak, waalaikumsalam, jawabku dan langsung bersiap untuk tidur. Kak Ridwan pagi-pagi telah sampai di rumahku dan kami bersiap untuk ke kantor polisi. Sesampainya di sana, kulihat Pak Danto beserta kelima orang yang berada di video itu. Kulihat juga ada Bu Danto di sana. Kami semua dimintai keterangan di ruangan yang berbeda hingga waktu menunjukkan pukul 9 pagi. Kulihat Pak Danto masih menjalani pemeriksaan beserta yang lainnya, sedang aku sudah di luar sendiri. Sampai menjelang zuhur, Pak Danto belum juga selesai dan itu membuatku was-was. Pikiranku berkecamuk. Pak Danto mengelak akan semua bukti yang sudah mengarah padanya. Saat aku akan keluar untuk membeli makan, aku dikejutkan oleh salah satu dari kelima orang yang ditahan itu. Orang itu meminta maaf dan sujud di kaki Pak Danto ketika mereka akan dimasukkan ke dalam jeruji besi. Maaf Pak, Bapak tidak bersalah. Reza lah penyebab kematian Farah, kata orang itu. Aku seperti hilang pikiran. Mengapa orang itu berkata seperti itu? Dan siapa orang itu sebenarnya? Mengapa dia menyebut kata Reza? Saya lelah Pak, setiap hari saya diganggu arwah Farah. Reza harus bertanggung jawab, kata orang itu kembali. Pak polisi segera mencari dan menangkap Mas Reza setelah mendapat pernyataan dari lelaki tersebut. Sesampainya Mas Reza di kantor kepolisian, Mas Reza semakin memberontak dan tidak mengakui atas apa yang dituduhkan olehnya. Sudahlah Rez, kamu mengaku saja, teriak orang yang tadi. Dasar lu bajingan, gua udah kasih duit, masih aja lu nyebut nama gua. Gila Mas Reza tidak mau kalah. Baik, kalau begitu, ibu juga harus ditahan, karena ibu otak dari kasus pembunuhan ini, teriak Mas Reza mengeluarkan semua amarahnya. Tiba-tiba Pak Danto yang dari tadi termangu akan perdebatan keluarganya jatuh tidak sadarkan diri. Begitupun denganku, lemas persendianku menopang beban pikiran yang tidak dapat dicerna akal. Pak Danto segera dilarikan di pos kesehatan, sedang aku masih tidak percaya. Mengapa Mas Reza dan juga Bu Danto melakukan hal sekeji itu? Padahal jelas sudah yang berada di rekaman itu adalah Pak Danto dan kelima orang yang sudah ditahan itu. Karena keadaan yang tidak memungkinkan, Kak Ridwan meminta izin kepada pihak berwajib untuk membawaku pulang. Mas Reza dan Bu Danto ditahan di kantor untuk dimintai keterangan. Kak Ridwan cepat-cepat mengantarku pulang ke rumah setelah sebelumnya aku diperiksa oleh dokter yang berada di pos kesehatan kantor pihak berwajib itu. Sesampainya di rumah, aku lihat kedua orang tuaku khawatir melihat keadaanku yang seperti ini. Saat aku beristirahat di kamarku, Kak Ridwan menceritakan semua keadaan yang terjadi di kantor polisi. Bapak dan ibu tampak kaget mendengar penuturan Kak Ridwan mengenai keluarga Pak Danto. Mereka seperti tidak percaya tetangga yang terkenal baik hati itu
bisa melakukan perbuatan yang keji. Setelah lama Kak Ridwan berbincang dengan kedua orang tuaku, dia izin untuk pulang dan meminta izin kembali besok untuk menjemputku ke kantor polisi. Karena masih diperlukan kesaksianku pada kasusnya almarhum Farah. Keesokan paginya aku sudah bersiap-siap dan menunggu jemputan Kak Ridwan. Hari ini kasus Farah harus diselesaikan dan pelaku-pelaku yang telah melakukan hal keji itu harus segera mendapat ganjaran. Kulihat sepeda motor Kak Ridwan melaju ke arah rumahku. Segera aku bangun dari kursi dan bersiap diboncengkan olehnya. Sesampainya di kantor polisi, aku melihat keluarga Danto sudah duduk di kursi pemeriksaan. Kulihat wajah sayu pada Pak Danto. Sedang Mas Reza dan Bu Danto saling melempar pandangan tidak suka. Pemeriksaan dimulai dan untuk kesekian kalinya Pak Danto mengelak bahwa dirinya bukanlah seseorang yang berada di video itu. Lelaki yang waktu itu mengaku didatangi arwah Farah menyatakan pengakuan yang mengejutkan. Pak Danto tidak bersalah, Pak. Rezalah selama ini yang merencanakan semua itu. Reza membunuh Farah dengan menggunakan Pak Danto sebagai tersangkanya, kata orang itu. Diam lo bajingan, gila Mas Reza tidak terima. Reza yang selama ini menyuruh kita agar kita mau bekerja sama dengannya. Reza mengiming-imingi kita sejumlah uang agar membantunya merebut warisan yang akan Farah terima dengan menggunakan Pak Danto, kata orang itu lagi. Ya Allah, Mas Reza kamu jahat. Farah itu adik kamu. Kenapa kamu sekeji itu, Mas? Teriakku tersungut amarah yang memuncak. Mas Reza tertawa puas. Apa? Adik? Farah itu bukan adik gua. Dia itu cuma adik sambung dari ayah sambung gua. Gua kecewa pas tahu Farah mau dikasih warisan yang banyak, sedangkan gua dan ibu gua yang cuma numpang di rumah itu cuma kebagian rumah sama sepetak sawah doang. Lu tahu siapa otak dibalik semua ini? Itu ibu gua. Mas Reza kembali tertawa tanpa merasa bersalah. Ampun Pak, aku mengaku bersalah Pak. Sambil menangis, Bu Danto bersujud di kaki Pak Danto. Tapi video itu, Pak Danto melakukan tindak asusila terhadap Farah. Mana mungkin Pak Danto tidak bersalah di dalam hal ini? Tentangku mendengar pengakuan semua orang. Bapak begitu karena gua yang udah buat seperti itu. Ya, gue pergi ke dukun dan minta tolong sama dukun itu buat memberdaya bapak gue. Dan alhasil saat gue memerintahkan dia buat apa aja, maka dia bakal ngelakuin itu, termasuk. Mas Reza mengungkapkan pengakuan yang begitu keji. Ya Allah, Pak Danto menangis tidak karuan. Beliau tidak percaya jika dia telah melakukan perbuatan yang menjijikkan kepada putrinya sendiri, walau saat itu dia telah dihipnotis dan menjadi budak anak sambungnya itu. Selain itu, aku juga tidak habis pikir. Mas Reza lah yang merekam video pelecehan yang dialami oleh adiknya. Bahkan yang terkeji sebelum almarhum Farah dibunuh dengan dipaksa untuk meminum racun. Kakak sambungnya itu ikut menjamah tubuh adiknya. Mas Reza juga memberi pengakuan saat aku tanya tentang mengapa arwah Farah tidak dapat masuk ke rumahnya. Ia mengatakan jika saat itu bapaknya masih bisa dipengaruhi dan menyuruhnya untuk memendam bungkusan hitam yang terkubur di samping rumah. Mas Reza sangat kejam. Ternyata dia juga yang merencanakan paketan ponselnya Farah sampai di tanganku. Dia berpikir untuk melibatkanku sebagai pelapor agar bapaknya itu tertangkap dan dijatuhi hukuman. Namun kebaikan masih berpihak kepada Pak Danto, sehingga pelaku yang sebenarnya bersalah bisa diadili. Seminggu berlalu hari ini, makam almarhum Farah dibongkar dan aku bersiap untuk mengembalikan kain putih segitiga yang waktu itu tertinggal saat pengkafanan. Kain putih segitiga itu adalah kain kafan yang digunakan sebagai kerudung. Kulihat wajah ayu miliknya saat memakaikan kerudung itu. Selayaknya manusia, harta dan tahta tetaplah suatu hal yang mampu membutakan hati dan pikiran. Tidak mungkin jika manusia bisa bebas dari kedua hal tersebut. Tapi jika hati dan pikiran kita sudah terisi dengan kaidah-kaidah yang baik, juga kuatnya benteng agama yang telah diajarkan, maka kedua hal tersebut mampu kita tahan hawa nafsunya. Sekian dari saya. Jika ada kata ataupun pengucapan yang salah, sekiranya mohon dimaafkan.
Saya tidak menyinggung siapapun. Jika ada pembelajaran yang bisa diambil, semoga bisa menjadikan manfaat. Akhirnya Mas Reza dan Budanto mendapatkan hukuman yang setimpal juga dengan anak buahnya tersebut. Sedangkan Pak Danto juga mendapatkan hukuman, walaupun saat melakukan kesalahan tersebut, Pak Danto dalam keadaan tidak sadar. Tetapi ada bukti yang kuat mengarahnya. Aku pun tersenyum lega melihat semua ini telah selesai, dan berterima kasih pada seseorang yang telah menemaniku menuntaskan kasus ini. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.